A'udzubillahisyami'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Kali ini saya akan berbagi cerita yang ditulis oleh Arya Kalangi. Cerita ini berjudul Pembalasan Seorang Anak. Cerita ini masih ada kaitannya, atau bisa dibilang kelanjutan dari cerita Sahabatku Sudah Meninggal. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Mari kita simak ceritanya. Saya dan Putri dianugerahi anak laki-laki yang kami beri nama Fikran. Ya, itu adalah nama sahabat saya yang telah meninggal. Dan sekarang umur Fikran 5 tahun. Tapi entah mengapa, saya selalu salah sangka jika istri saya memanggil nama Fikran, anak kami, yang kukira dia memanggil almarhum sahabat saya. "Fikran, makan dulu," kata istri saya. "Hah, Fikran, mana?" tanyaku berjalan ke arah meja makan. "Kamu ini kenapa sih? Udah 5 tahun, tapi selalu begitu. Kalau gini terus, mending kita ganti saja nama anak kita," kata Putri kesal. "Maaf, habisnya gue kangen sama Fikran," kata saya menunduk. Lalu istri saya memelukku. "Maaf ya, aku udah marah. Udah gak usah sedih, ayo kita makan," kata istri saya tersenyum. Kemudian Putri pergi ke belakang untuk mencari Fikran. "Fikran, kamu di mana? Ayo makan dulu, nanti main lagi," teriak Putri. Lalu di balik pohon pisang ada yang menyahut. "Iya, saya di sini," kata seseorang dari balik pohon pisang. "Kok suara Fikran seperti orang dewasa sih?" kata Putri heran, lalu mendekat ke arah suara itu. Fikran, ngapain kamu di makam? Ayo masuk, papa kamu udah nunggu," kata Putri menarik baju anaknya. Dan saat berbalik ke belakang, Putri terkejut. Anaknya berada di depannya. "Mama pegang kain apa? Kok ada noda merah?" tanya anaknya polos. Putri lalu melihat tangannya, dan betapa terkejutnya. Dia sedang menggenggam kain kafan penuh darah. "Rian, tolong!" teriak Putri. Saya yang mendengar teriakan istri saya, lalu bergegas ke belakang. "Ada apa? Kenapa kamu teriak?" kata saya. "Tadi ada kain kafan di tangan saya," kata Putri, lalu memelukku ketakutan. "Udah, gak ada apa-apa, ayo masuk," kataku, seraya mengajak Putri dan Fikran untuk kembali masuk ke dalam rumah. Kami lalu makan bersama. Setelah itu, karena saya melihat Putri masih diam karena kejadian tadi, saya mengajak mereka ke pantai untuk refreshing. Istri saya lalu setuju dan kami pun bersiap-siap untuk berangkat. Setelah kami siap, kami pun bergegas. Di perjalanan, tiba-tiba istri saya berkata, "Pah, Mama takut. Gimana kalau Fikran neror kita?" kata istri saya. "Ngomong apa sih? Gak boleh gitu. Dia sahabat saya. Gak mungkin dia mau neror keluarga kita," kata saya. "Iya ya, maaf," kata Putri. Setelah 30 menit, akhirnya kami sampai juga di pantai yang jauh dari keramaian.
Fikran anak kami sangat senang. Dia lalu bermain pasir bersama istri saya. Rasanya sangat senang melihat mereka tertawa dengan cara yang sederhana. Lalu Putri menghampiriku. "Pah, kok bengong? Ayo kita main pasir. Seru loh," kata Putri tertawa, lalu melempariku dengan pasir. "Ih, apaan sih? Awas ya kamu. Sini, jangan lari," kata saya lalu berdiri, mengejar istri saya yang berlari. "Fik, tolong, Mama mau diculik sama papa kamu," kata Putri tertawa. Lalu Fikran dengan tingkahnya yang lucu, lalu loncat ke punggungku. "Pah, jangan culik Mama, nanti Fikran sendirian," kata anak saya. Kami hanya tertawa, lalu bermain bersama. Kemudian, karena lagi asyik bercerita, saya dan Putri tak menyadari bahwa Fikran sudah tak ada bersama kami. "Pah, Fikran mana, Pah?" tanya Putri mulai panik. "Astaga, kita terlalu asik bercerita. Ayo kita cari dia," kata saya lalu berdiri. Kami lalu mencari-cari Fikran di kawasan pantai tersebut. Namun tak ada seorang pun di pantai itu, karena pantai yang kami kunjungi benar-benar jauh dari keramaian. Lalu tiba-tiba kami melihat Fikran sedang duduk di bawah pohon kelapa. Saya lalu berlari ke arah Fikran, takut terjadi apa-apa. "Kamu ngapain? Main jauh-jauh?" kata saya sedikit marah. "Maaf, Pah. Tadi Fikran ada yang memanggil. Terus Fikran kesini. Lalu om itu kasih kertas. Ini dia, Pah. Tapi Fikran gak bisa baca," kata Fikran polos. Kemudian memberikan kertas itu. "Om siapa? Di sini gak ada orang, Fikran. Kamu jangan ngarang cerita," kata istri saya. "Oh iya, om itu bilang namanya sama dengan Fikran dan dia sahabat papa," kata anak saya polos. Mendengar itu, istri saya kaget dan mengajak saya untuk pulang saja dari pantai itu. Namun saya diam membaca isi kertas itu. "Rian, aku rindu kalian. Salam manis, sahabat terbaikmu, Fikran." Hanya itu yang tertulis di dalam kertas dengan tinta merah seperti darah. Putri kini kian takut dan menarik saya untuk bergegas pulang. Kami akhirnya pulang karena istri saya sudah takut berlama-lama di sana. Saya hanya terdiam di teras rumah sambil menatap kertas tadi. Maksud ini apa ya? Gak mungkin sahabat saya, dia sudah meninggal, kata saya berbicara sendiri. Lalu istri saya datang menghampiriku membawa secangkir kopi. "Pah, ini kopinya, minum dulu," kata Putri tersenyum. Iya, makasih mah," kata saya terus menatap kertas itu. "Pah, Mama jadi takut. Kok Fikran ngasih kita begituan sih?" kata Putri. "Udah, kamu gak usah khawatir. Paling ada orang iseng yang ngasih kertas ke anak kita," kata saya mencoba menenangkannya. "Ya udah, Pah, Mama ke dalam dulu. Mau ngecek Fikran udah selesai mandi atau belum," kata Putri, lalu masuk ke dalam rumah. "Fikran, udah main airnya, nanti masuk angin," kata Putri membawakan handuk. "Iya mah," jawab Fikran lalu menghampiri Putri. Lalu Putri mengusap sisa air yang ada di tubuh Fikran menggunakan handuk, lalu dipakaikannya baju
Kemudian disisirnya rambut Fikran. "Nah, dah ganteng anak mama," kata Putri mencium Fikran. "Iya dong, aku ganteng kan om?" kata Fikran, tersenyum menatap ke belakang mamanya. Putri kaget, lalu menoleh ke belakang. "Kamu bicara dengan siapa sih?" tanya istri saya. "Masa mama nggak tahu? Itu loh, om yang tadi di pantai, yang ngasih surat, Om Fikran," lanjut anak saya. Putri yang kaget langsung menggendong Fikran keluar dari dalam kamar dan pergi ke depan. "Pah, mama udah gak tahan. Kita pindah aja yuk ke rumah kakek, papa aku," kata Putri ketakutan. "Kamu ini kenapa? Coba jelasin dulu. Kenapa tiba-tiba mau pindah?" kata saya kebingungan. "Udah, pokoknya gak ada yang perlu diceritain. Ayo buruan pah," desak Putri. "Ya udah, tunggu papa ambil tas dulu di dalam," kata saya, lalu masuk ke dalam rumah. Setelah selesai merapikan baju, kami pun pergi ke rumah ayah Putri. Sesampainya di sana, Pak Hendra telah menunggu kami. "Kakek!" teriak Fikran, lalu berlari. "Akhirnya cucu kakek datang juga," kata Pak Hendra memeluk Fikran. Kami lalu masuk ke dalam dan mengobrol tentang kejadian di rumah tadi. "Ah, gak mungkin itu Fikran sahabat Rian. Dia kan sudah meninggal," kata Pak Hendra. "Iya, gak mungkin itu dia mah," tambahku. "Mungkin anak kamu hanya bercanda saja. Namanya juga anak kecil, sering iseng," kata Pak Hendra lagi. "Sudahlah, kalau kalian gak percaya," kata Putri, lalu pergi ke kamar. "Sudahlah, biarkan saja dia istirahat. Mungkin dia hanya kelelahan saja, jadi banyak berhalusinasi," kata Pak Hendra. Saya dan mertua saya kini hanya membahas tentang pekerjaan, karena kini saya telah dipercaya oleh Pak Hendra untuk memegang kendali pabrik tersebut. Setelah cukup lama kami membahas pekerjaan, kami lalu menonton televisi, dan kebetulan ada pertandingan bola. Di lain sisi, Putri sedang menjaga Fikran yang sedang tertidur. Lalu Putri berjalan ke kamar mandi. Saat di kamar mandi, pintu sengaja dibuka karena Putri sangat penakut. Dia pun kini membasuh wajahnya dengan air dan bercermin, seraya menarik nafas panjang. Dia lalu melihat anaknya yang sedang tertidur di cermin. Namun saat dilihatnya lebih jelas anaknya telah tidur sambil melayang. Sontak dia lalu berbalik badan. Namun pintu kamar mandi kini tiba-tiba tertutup. Lalu lampu pun bersamaan mati di dalam kamar mandi. "Rian, tolong Rian!" teriak Putri. "Hei, kenapa kamu teriak?" kata seseorang yang berbisik di telinga Putri. Putri hanya bisa berteriak dan memukul-mukul pintu. Dia sangat ketakutan. Tapi sayang kamar mandi itu didesain kedap suara, jadi percuma saja jika Putri berteriak. Apalagi saya dan Pak Hendra sangat asik menonton pertandingan bola. Setelah selesai menonton pertandingan bola, tiba-tiba salah satu stasiun televisi menayangkan berita tentang tahanan yang melarikan diri, dan diperlihatkan ciri-ciri ketiga orang tersebut, yang ternyata adalah pelaku pembunuhan terhadap Fikran. "Itu kan Reza, Bimo dan Agus,"
Mereka melarikan diri dari penjara. Dasar, lebih baik dulu sudah kubunuh mereka bertiga, kataku marah. Tapi Rian, ini gawat. Gimana nanti mereka bertiga akan balas dendam karena kamu telah memenjarakannya, kata mertuaku. Saya tidak peduli, Pak. Jika mereka berani mendekati keluarga saya, akan saya bunuh mereka, kata saya lalu pergi ke kamar Putri. Namun, saat mulai dekat dengan kamar Putri, terdengar suara orang yang menendang pintu dari dalam kamar. Saya lalu memeriksanya. Namun saya hanya melihat anak saya yang menatap ke arah kamar mandi. Mama mana, Fik? Tanyaku. Itu, Mama lagi di kamar mandi. Saya lalu memeriksa ke kamar mandi. Dan ternyata Putri sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Mah, bangun, kamu kenapa? Tanyaku khawatir, lalu menggendongnya ke tempat tidur. Fik, panggil kakek, kata saya. Lalu tak lama kemudian, Pak Hendra datang. Kenapa Putri Rian? Tanyanya cemas. Gak tahu, saat saya masuk, Putri udah tergeletak di lantai kamar mandi, kata saya tak kalah cemas. Rian, kamu kok tinggalin aku sendirian di rumah? Kata suara yang entah dari mana, dan persis seperti suara sahabat saya yang telah meninggal. Tiba-tiba Putri membuka matanya dan tertawa lalu mencekiku. Rian, aku akan balas dendam. Aku akan balas dendam, kata Putri cekikikan. Put, sadar Put, kata saya mencoba melepaskan tangannya dari leherku. Aku bukan Putri. Aku adalah sahabatmu Rian. Ini aku sahabatmu, kata dia lalu kembali terjatuh. Saya lalu mencoba membangunkan Putri. Mah, bangun, kata saya. Pah, kenapa kepala saya sakit? Kata Putri meringis kesakitan. Mama tadi terpleset di lantai kamar mandi, kata saya lalu membantunya untuk duduk. Putri tak ingat apa yang barusan terjadi terhadapnya. Saya dan mertua pun sengaja tak memberitahu agar dia tidak stres. Kini Putri tertidur bersama dengan Fikran anak saya. Namun saya sangat sulit untuk tidur karena kejadian tadi. Apa benar yang masuk ke dalam tubuh Putri itu Fikran? Batinku. Tapi kenapa dia bilang akan balas dendam? Karena susah untuk tidur, saya putuskan untuk pulang malam itu juga tanpa memberitahu Putri. Kamu mau ngapain ke rumah malam-malam begini, Rian? Tanya Pak Hendra. Ada yang ingin saya ambil, Pak, kata saya. Ya udah, hati-hati. Udah jam 2 loh ini. Takutnya ada begal, kata mertua saya. Iya, Pak. Semoga aja nggak ada. Saya pamit dulu ya, Pak, kata saya pergi meninggalkan Pak Hendra. 15 menit jalan ku tempuh. Begitu dingin dan sangat sunyi di jalanan. Tak ada satupun kendaraan yang berlalu lalang. Dan akhirnya saya sampai juga di rumah. Saya lalu menyalakan lampu dan duduk di ruang tamu sembari memikirkan kejadian aneh hari ini. Lalu kuputuskan untuk pergi ke makam Fikran.
dengan hanya diterangi oleh senter. Saya lalu duduk di pinggir makam Fikran. Fik, gue gak percaya lo yang masuk ke dalam tubuh putri tadi. Gue percaya lo gak bakal ngelakuin itu. Tapi kenapa selalu saja putri yang merasa dihantui oleh lo? Kenapa, Fik? Kataku mulai meneteskan air mata. Lo kalau benci ke gue, sini Fik, muncul. Ayo, tonjok gue kalau lo bisa. Jemput gue kalau bisa. Tapi tolong jangan ganggu putri. Gue minta maaf Fik, kalau udah sibuk, udah jarang datang ke makam lo. Tapi jangan gini, lama-lama gue takut sama lo. Kata saya menangis sambil memegang nisan Fikran. Cerita pun bersambung. Dan bagi teman-teman yang suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk support channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.